حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'athun. Yawma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita malam ini akan melanjutkan pembahasan hadis, pembahasan kitab Masjid wa Baitul Muslim. Masih di kitab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Lalu Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku niscaya dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang tidak taat kepadaku, maka sesungguhnya dia adalah orang yang enggan. Enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kemudian kita masuk ke dalam pembahasan hadis ini, kita sedikit berkenalan dengan siapa itu Abu Hurairah, yang namanya tercantum di dalam rangkaian hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Abu Hurairah itu memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah lahir di Yaman, tepatnya di kota Ad-Daus. Dan Abu Hurairah ini masuk Islam di usianya yang ke-26 tahun. Abu Hurairah ini masuk Islam, berikrar, mengucapkan kedua kalimat syahadat di hadapan sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Tufail bin Amru Ad-Dausi. Dan Tufail bin Amru Ad-Dausi ini sahabat Nabi yang mendapatkan utusan untuk menyebarkan agama Islam di Yaman. Pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang menerima Islam kecuali Abu Hurairah ini. Dan Abu Hurairah itu bukan nama asli, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa kemudian
dipanggil sebagai Abu Hurairah ya. Nama asli sebelum masuk Islam adalah Abdus Syams, hambanya matahari. Kemudian ketika masuk Islam berubah nama menjadi Abdurrahman bin Sakhr, dan seiring berjalannya waktu Abdurrahman bin Sakhr ini dipanggil menjadi Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah itu atau Abdurrahman bin Sakhr itu mendapatkan panggilan Abu Hurairah karena di tengah kesibukannya mengembala kambing milik keluarganya, Abu Hurairah di tengah-tengah waktu istirahat itu bermain dengan kucing-kucing kecil. Sehingga oleh teman-temannya atau orang-orang yang sebaya dengan Abu Hurairah itu memanggil beliau dengan Abu Hurairah. Itu asal muasal mengapa kemudian Abdurrahman bin Sakhr itu dipanggil dengan sebutan Abu Hurairah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian Abu Hurairah ini hijrah dari Yaman menuju kota Madinah ya. Di usianya yang ke-26 itu ya. Jadi setelah mengikrarkan Islam langsung hijrah ke kota Madinah. Ya. Kenapa tidak ke Mekah ya? Ternyata ketika Abu Hurairah sudah berada di Madinah, usia Nabi di Madinah sudah 7 tahun ya. Artinya 7 tahun setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga ketika sampai di sana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Abu Hurairah tidak mendapati banyak kaum muslimin di kota Madinah. Ternyata pada waktu itu, di waktu yang bersamaan ketika Abu Hurairah sampai di kota Madinah bersamaan dengan perang Khaybar. Sehingga kaum muslimin pada waktu itu tidak banyak yang ia temui. Bahkan Nabi pun belum Abu Hurairah melihatnya. Seiring beberapa waktu kemudian datanglah kaum muslimin, rombongan kaum muslimin sepulangnya dari perang Khaybar ya. Kemudian pada waktu subuh ketika Nabi SAW melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan kaum muslimin pada waktu itu dan melihat Abu Hurairah, sepertinya ini orang baru kata Nabi. Dari mana Anda ya? Kemudian Abu Hurairah menyebutnya bahwa saya adalah dari Ad-Daus ya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa saya tidak menyangka kalau akan ada kebaikan dari negeri Yaman. Padahal Yaman pada waktu itu adalah negeri yang sangat menentang dakwah Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah ini tinggal bersama Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu ketika di Madinah ya. Ahlu Sufah itu adalah orang-orang yang tinggal di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Ya. Dan Abu Hurairah itu terkenal dengan orang yang seringkali merasa lapar. Ya. Karena memang Abu Hurairah itu orang tidak punya apa-apa. Ya. Sudahlah orang tidak punya apa-apa. Kemudian perbekalan dari Yaman ke Madinah juga tidak banyak ya. Sehingga ketika sudah lama tinggal di Madinah, ya tidak punya siapa-siapa, tidak punya bekal dan tidak punya siapa-siapa di sana. Karena Abu Hurairah itu adalah pendatang gitu. Pernah suatu ketika ya, ketika Abu Hurairah itu sering merasa kelaparan yang sangat ya. Mengganjal perutnya dengan batu, mengikat perutnya dengan batu. Dan terkadang juga pernah suatu ketika Abu Hurairah itu berpura-pura menjadi kejang. Kenapa? Agar untuk menarik perhatian orang-orang supaya simpati ya. Bagaimana nanti ketika saya sudah selesai kejang-kejangnya ada orang yang ngasih makan dan ngasih minum ya. Karena saking tidak punya apa-apanya Abu Hurairah itu ya. Kemudian di tengah-tengah kondisi kejang-kejang itu Abu Hurairah merasa kok sepertinya ada orang yang meruqyah saya ya katanya. Lalu kemudian bangun dari kejang-kejangnya itu dan mengatakan laisal ladzi tara bal anal ju'. Sesungguhnya aku ini bukan seperti apa yang kalian saksikan, bukan seperti apa yang kalian lihat. Sesungguhnya aku ini lapar kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi lapar itu kalau di zamannya Nabi itu sesuatu hal yang biasa. Karena mereka makannya sedikit-sedikit. Nah, kalau kita kan sedikit-sedikit makan ya. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah itu meriwayatkan kurang lebih 5.000 hadis ya.
Kemudian beliau wafat pada usia ke-78 tahun. Ya. Itulah sekilas tentang perkenalan kita terhadap Abu Hurairah ya, yang memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhr ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang kita bacakan pada malam hari ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga bagi siapa saja yang taat kepadanya ya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu surga ya. Al-jannatu hiya darun na'im allati a'addaha Allah Ta'ala li'ibadihi al-mu'minin fil akhirah. Jannah, surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah janjikan buat para hambanya yang beriman ya di akhirat. Jazaan ala imanihim wa ta'atihim lahu ya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad warada wasfuha fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyyah annaha darul khulud. Dan dalam Al-Qur'an juga dan di dalam As-Sunnah sudah disebutkan bahwa surga adalah tempat keabadian ya. La ta'aba fiha wa la mauta. Penghuni surga itu tidak pernah merasa capek ya. Atau tidak ada juga kematian di sana. Wala huzna wala khaufa ya. Dan para penghuni surga tidak merasakan kesedihan dan tidak juga ada rasa takut di dalam dirinya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-107. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan gambaran tentang surga. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ini salah satu perbedaan gambaran surga dan dunia. Kalau di surga itu sungainya tidak berubah rasa dan baunya. Berbeda dengan sungai yang ada di dunia. Ya. Apalagi sekarang di musim hujan ya jamaah sekalian. Musim hujan itu airnya sudah bercampur dengan tanah dan butek ya. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai dari susu yang rasanya tidak berubah. Ya. Mungkin kalau kita tidak begitu tertarik ya kalau berbicara tentang minuman susu ya. Karena susu itu di negara kita Indonesia, Asia pada umumnya itu bukan menjadi minuman hal yang sangat penting ya. Makanya orang Asia itu kecil-kecil ya. Berbeda dengan orang-orang yang seperti di Eropa atau di Arab. Mereka ketika mendengar susu ya, mereka sangat terkagum-kagum ya. Karena susu menjadi minuman yang sangat penting bagi mereka ya. Wa anharum min khamratil lazzatil lisyaribin ya. Dan sungai-sungai dari khamar, minuman yang lezat bagi orang yang meminumnya. Dalam riwayat lain bahwa siapa saja yang dulunya ketika di dunia itu pernah minum khamar, maka di akhirat tidak akan meminum khamar lagi ya. Hadisnya adalah kecuali orang-orang yang bertaubat ya. Dan disebutkan juga bahwa khamar sifatnya di surga itu adalah lebih putih daripada susu ya. Dan orang yang meminumnya tidak akan pernah bosan ya. Dan bedanya khamar di dunia dan di akhirat, khamar di akhirat itu tidak memabukkan seperti yang ada di dunia sekarang ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa anharum min asalin musaffah, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Kalau kita di dunia itu belum sempat menemukan atau mencoba meminum madu yang murni ya, karena berbagai banyak merek yang kita temui di tengah-tengah kita. Nanti jangan khawatir jemaah sekalian, di surga nanti ada madu murni. Mau madu murni yang seperti apa yang kita inginkan? Mau madu murni dari NTB misalkan. Ada di surga semua nanti ya. Bahkan lebih murni ya daripada yang ada di dunia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu dari Al-Quran. Sekarang gambaran tentang surga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar ya.
surga itu di dalamnya tidak pernah terdapat apa yang dilihat oleh mata manusia. Jadi gambaran surga itu saking indahnya, tidak pernah dilihat oleh manusia, oleh mata manusia. Tidak pernah juga didengar oleh telinga, ya. Dan tidak pernah juga terlintas di hati manusia. Di saking indahnya surga, ya, yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang kita bacakan pada malam hari ini adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Ya. Aba itu mungkin kita sering mendengar kata aba. Aba kan bapak ya, yang sering kita ketahui maknanya. Aba itu kan bapak ya, bapak. Ternyata di Al-Qur'an itu macam-macam artinya. Yang pertama aba yang tulisannya alif, kemudian ba disambung dengan ya tanpa titik. Aba itu artinya enggan atau menolak karena sombong. Seperti yang kita bahas pada malam ini. Coba Bapak sekalian dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba." Sama katanya, kalimatnya sama. Katanya itu sama seperti hadis yang kita bahas pada malam ini. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, ya. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, illa iblisa aba. Karena iblis itu ia menolak, wastakbara, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi aba bisa bermakna enggan, menolak karena sombong, karena merasa dirinya lebih baik, ya, dari yang lain. Dikatakan pula bahwa iblis itu dulunya adalah makhluk yang mulia, ya, setara dengan para malaikat. Tapi ketika ada proses penciptaan Adam, ya, kemudian iblis diperintah untuk, dulunya iblis itu bernama Azazil, ya. Ketika Azazil itu diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka iblis tidak mau bersujud. Mengapa? Karena dirinya merasa lebih baik. Adam itu tercipta dari tanah, ya. Kemudian iblis merasa dirinya lebih baik dan karena dia tercipta dari api, ya. Maka ketika iblis ini melakukan penolakan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Azazil ini berubah menjadi iblis, ya, dan dikeluarkan dari surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu aba yang pertama. Kemudian aba yang kedua adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa aba itu bermakna bapak, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum." Ya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ya. Dan aba yang kedua ini bedanya dengan aba yang pertama, dia alif, kemudian ba, dan alif lagi. Panjangnya dengan alif, bukan ya tanpa titik. Aba bermakna Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, ya. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Surat Al-Ahzab ayat 40. Kemudian ada lagi, ya, kalau kita perhatikan secara seksama di dalam Al-Quran ada juga hal yang serupa, ya, dengan aba pertama dan aba yang kedua, yaitu abba, ya. Tulisannya sama seperti yang kedua, cuman bedanya di ba-nya itu ada tasydidnya. Abba, ya. Coba perhatikan di dalam surat Abasa ayat yang ke-31. Wa fakihatan wa abba. Ya. Artinya adalah dan buah-buahan serta rerumputan. Maknanya apa? Wa fakiha itu lil insan, wa abba adalah lil hayawan. Dan fakihah dan buah-buahan itu Allah sediakan, Allah berikan di dunia itu untuk manusia, lil insan atau linnas ajma'in. Wa abba adalah untuk hewan-hewan. Jadi ada abba yang pertama adalah bermakna enggan atau menolak karena sombong, merasa dirinya lebih baik, ya.
Kemudian yang kedua adalah aba, bermakna bapak, sebagaimana yang kita ketahui bersama selama ini. Kemudian yang ketiga adalah abba, yang bermakna derumputan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ya, agar kita mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya, ayatnya adalah dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Surat At-Taubah ayat yang ke-24. Katakanlah, ya, in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, ya, di sini ada kata aba, tapi bedanya aba ini jamak, aba'ukum, ya, bapak-bapakmu, ya, abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum wa azwajukum, ya, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, fa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Para ulama menjelaskan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, otomatis dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga suatu ketika, ya, ketika Umar berkata di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, ya. Tidak ada sesuatu hal yang mengalahkan cintaku kepadamu setelah diriku." Kata Umar begitu. Tidak demikian wahai Umar. Iman seseorang itu tidak sempurna kecuali menjadikan aku sebagai orang yang paling dicintai. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, kalau begitu sekarang aku lebih mencintaimu daripada diriku, kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang paling utama adalah kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, ya, konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutlah Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk mengimplementasikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksudnya? Ya, menerima, kemudian menjalankan risalah yang beliau bawa dan menjauhi larangan yang telah dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah, ya. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Ya, fenomena pada saat ini, ya, mestinya kita sebagai orang Islam, ya, umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beragama, ya, menyesuaikan dengan ajaran agama Islam. Jangan sampai
ajaran agama itu dipaksa menyesuaikan dengan kita begitu. Misalkan ada orang yang beranggapan bahwa sholat itu yang penting cukup ingat saja, tidak perlu ke masjid, tidak perlu takbir, sujud, ruku. Yang penting ingat saja. Karena berdalil inna sholata lidzikri, semua sholat itu untuk mengingatku. Padahal sholat itu adalah rangkaian ibadah yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam ya. Itulah yang dimaksud dengan sholat. Maka artinya apa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita beragama Islam itu harus menyesuaikan dengan ajaran ya. Jangan sampai kemudian ajaran agama Islam itu dipaksa menyesuaikan dengan kondisi kita ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah membiasakan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Solawat itu menjadi suatu ibadah atau amalan. Satu-satunya ibadah atau amalan yang Allah juga melakukan gitu. Tetapi kemudian solawatnya Allah dengan para malaikat dengan kita tentu berbeda ya. Kalau solawatnya kita itu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya ya. Kita memohon kepada Allah agar meninggikan derajat Nabi SAW. Itu bentuk dari substansi solawat kita ya. Meskipun kalaupun kita tidak solawat, itu Nabi sudah tinggi derajatnya. Tapi kenapa solawat itu penting dan perintahkan untuk kita ya? Untuk menunjukkan kepedulian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masih merasa umatnya Nabi Muhammad, maka sebutlah, salawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana cara bersalawatnya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mendoakan Nabi juga, ya, mendoakan Nabi agar Nabi SAW juga ditinggikan derajatnya. Ya. Kemudian bagaimana juga Allah yang bersalawat, ya. Kalau Allah bersalawat itu tidak seperti apa yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala cara bersalawatnya adalah memberi rahmat. Ya, memberikan kemuliaan ya, dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi bahwa salawat itu adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dan Allah dan malaikat juga melakukan. Begitu. Berbeda dengan Allah perintahkan salat, tapi Allah tidak melaksanakannya. Berbeda dengan salawat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana agar cara kita mendapatkan cinta dan kita mencintai Nabi Muhammad SAW adalah mempelajari sirah nabawiyah. Ya. Pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah adalah agar kita lebih paham ya, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah ya. Dan segala macam cobaannya ya. Kalau kita mentelaah sirah nabawiyah itu, bagaimana kemudian cobaan yang Nabi alami ya. Wajar saja kalau misalkan ada seorang mubaligh kemudian kajiannya dibubarkan atau diusir, tidak diterima oleh orang setempat. Itu sebetulnya cobaan yang biasa. Kalau kita bandingkan dengan cobaannya Nabi, itu tidak ada apa-apanya ya. Nabi sampai dilempar oleh kotoran dan lainnya ya. Maka kalau kita ada seseorang yang tidak suka dengan kita, ya itu wajar ya. Sekelas Nabi saja masih ada yang tidak suka, apalagi kita yang bukan Nabi gitu. Jadi itulah pentingnya kita kemudian mempelajari sirah nabawiyah ya. Kemudian yang berikutnya adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya cinta kepada kita, yang kemudian cinta itu mendatangkan rahmat dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Yang pertama adalah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, ya. Menerima segala ajaran risalah Islam, ya, dan menjauhkan segala larangan yang Rasulullah SAW larang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk mendatangkan kecintaan kita Allah kepada kita, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mempelajari sirah nabawiyah, ya, dan kemudian adalah meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.